Akbar Patra Dharma. Penyampaian beliau di siang hari ini. Dan langsung kami akan mengundang, kita akan bersama menyimak ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS SAG MSI PSD. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar ceramah seperti ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor masalahnya, ketahuan kelemahan-kelemahannya. Ibu-ibu senang enggak kalau saya gosip? Ibu-ibu senang enggak kalau saya ceritai? Enggak kan? Setan juga begitu, enggak senang kalau kita ceritai kelemahannya. Maka dia berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah. Dia bisik kamu, enggak usah dengar ceramah, enggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP saat ini kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Simpan dulu HP-nya ya, Bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan itu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Ayat ini penting. Allah ingin mengingatkan kepada kita, Ustadz, Dasat, hati-hati. Kamu ngaku Islam, tapi bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan menjudi. Amin. Tapi yang membuat kisah kita mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya menerima uang sogok ketika pilkada yang lalu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, santri, semua mati. Cek sound, teknisinya jangan terlalu tinggi bassnya, kurangi bass ya, ndak usah pakai echo, tutup echonya.
Ya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, guru, semua mati. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, mati apa tidak nanti? Pasti mati. Adik-adik pasti mati. Bapak guru pasti mati. Semua mati. Adik-adik, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, kalau saya jadi guru, kepala sekolah tidak senang saya, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada. Berhenti saya jadi berhenti keluar kerja di tempat itu. Saya merantau ke Sulawesi. Sulawesi kada nyaman. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Banjarmasin. Selesai. Orang Indonesia merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan kada? Ada pilihan. Balik lagi ke Indonesia. Ibu-ibu punya suami kasar, ndak tahu cari nafkah, malas, kasar, ndak sholat. Ada pilihan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bapak-bapak, istri cerewet, kuat makan, malas masak, tukang gosip. Ada pilihan? Ada. Dua pilihannya, ganti atau tambah. Iya toh? Bujur kalau. Tapi kalau adik-adik, ibu-ibu, bapak guru masuk kubur, ada pilihan kada? Ada pilihan kada? Masuk kubur, kada nyaman, bulik ulun. Tidak mungkin. Masuk kubur, tidak nyaman. Kembali dulu. Oh, kau viral satu dunia keluar dari kubur. Menderita di dunia ada batasnya. Susah di dunia ada akhirnya. Tapi masuk kubur tidak ada lagi pilihanmu. Kau senang tidak senang, tinggal kau di situ. Alhamdulillah, Nabi memberi informasi, orang Islam kalau masuk kubur tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi ibadah, kecuali 3 perkara yang bisa menolongnya. Ada berapa, Dek? Ada berapa? Ada 3. Kata Nabi, kalau Das'at sudah meninggal, bapak ibu guru patra yang ada di tempat ini sudah meninggal, tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tapi ada amalmu mengalir terus. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak bilang anak anggota DPR, anak yang kontraktor, anak yang punya kilang minyak. Tidak. Nabi bilang anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, halo ibu, anak ibu bisa ndak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak ibu? Tiba-tiba anaknya jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa, ijazah palsu. Ya, bapak-bapak, bisa ndak anak kita jadi tentara tidak pernah daftar tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR ndak pernah nyalek? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak wali kota? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak ada sekolahnya? Bisa. Itu menunjukkan menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadi anggota DPR. Tapi sayang, ibu-ibu zaman sekarang bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris, bangga kalau anaknya pandai bahasa Korea, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Di sekolah inilah kita dapat anak-anak yang pandai mengaji. Halo ibu, ibu, bu, halo ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan bu?
Suami kawin lagi, Bu. Ibu meninggal, suamimu kawin lagi. Ada kawan saya, dia bilang jahat betul itu tetangga saya, Ustadz. Kenapa ibu jahat? Dia bilang masa belum kering kuburnya istrinya, baru lagi 3 bulan istrinya meninggal, dia pergi kawin lagi. Saya bilang lebih hebat tetanggaku, masih hidup istrinya dia kawin. Apa? Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, jangan harap suamimu akan doakan. Dia kawin lagi. Cemburu, jangan pikir kau cemburu kalau kau sudah dikubur. Dia dengarlah ceramah saya ini, istri saya, mamanya Cek. Dia bilang istri saya sini dulu, Ustaz. Saya dengar itu ceramah, kalau kau meninggal duluan istri, suami kawin lagi. Jadi Pak Ustadz, kalau saya duluan meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya peluk dia, Bu. Lalu saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Demi Allah, saya banyak melihat orang sukses di dunia, banyak uangnya, status sosialnya tinggi, meninggal orang tuanya, belum 2 bulan sudah bertengkar gara-gara warisan. Belum lagi lama orang tuanya sudah dipermalukan dan saling menyerang di pengadilan, bersaudara berebut rumah warisan. Itu apanya yang rusak? Bukan otaknya. Apanya yang rusak? Agamanya. Sekolah inilah anak-anak kita diajar agama. Waduh, bagaimanalah nasib bapak kalau sudah pensiun? Kamu punya anak, istrinya istri yang durhaka, lebih takut sama istrinya daripada orang tuanya. Datanglah kasihan orang tuanya dari Sulawesi, naik kapal laut pula, turun di pelabuhan, masuk rumahnya, datang mertua menantunya, kapan datang? Baru nak, kapan pulang? Itu apanya yang rusak? Bukan ilmunya. Apanya yang rusak? Agamanya. Kita heran lihat anak orang tua sekarang. Kerjaan suaminya jelas, rumahnya jelas, penghasilannya tiap bulan, bahkan mobilnya pun ada. Satu anaknya tidak bisa dididik. Ada apa ibu-ibu kita ini sekarang? Zaman dulu orang tidak jelas gajinya, tidak ada tunjangan honornya, tidak ada bulanannya, rumahnya juga ngontrak-ngontrak, 3 anaknya dia bisa urus menjadi orang-orang hebat yang taat agama. Nah, maka ibu-ibu sekarang mereka kerja. Tuntutan ekonomi berat, cicilan banyak, gaji tidak cukup, hanya mengandalkan suami, maka istrinya pun kerja. Karena istri kerja, karena tuntutan ekonomi, tidak bisa hidup yang layak kalau tidak kerja istri. Boleh halal istri bekerja, tapi akhirnya mendidik anaknya susah. Suami sibuk cari nafkah, istri juga sibuk di kantor, akhirnya anak tidak bisa dididik. Solusinya masukkan di sekolah seperti ini. Cuma sekolah juga kalau sudah kau dibayar mahal-mahal, perhatikan juga anaknya orang. Jangan sampai sudah mahal-mahal, anak-anak di rumah dilarang merokok, dilihat pak gurunya merokok. Ini jadi masalah. Jangan sampai ada guru merokok di depan anak muridnya. Orang tua sudah berharap anaknya nanti bicaranya sopan, anaknya nanti santun ngomongnya. Gurunya marah sama anak muridnya, marah-marahnya kasar. Memang kamu goblok. Bagaimana ceritanya? Ya, kenapa
Kenapa kalau ada begitu? Jadi pertama, karena waktu saya sangat terbatas, saya tadi minta sama panitia, begitu saya tiba saya kasih ceramah saya dulu supaya panjang ceramahku. Jadi saya sudah harus ada di bandara jam 11.45, saya harus ada di bandara, balik lagi ke Jakarta. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu anak yang soleh dan soleha, saya demi Allah jangan anggap saya sombong dan takabur ya, pamer, tidak. Ini motivasi buat bapak ibu. Ibu saya bahasa Indonesia tidak lancar, tidak pernah ikut-ikut pengajian seperti ibu ini, tidak pernah ikut majelis taklim. Waktu suaminya masih hidup, kerjanya bermalam di sawah temani suaminya. Bukan satu hari, berbulan-bulan sampai panen sawah baru pulang ke rumah. Bapak saya petani penggarap. Apa yang disebut petani penggarap, Pak? Sawahnya keluarga dikerja, bagi hasil 10 karung hasil sawah, 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itulah yang saya pakai sekolah. Tapi alhamdulillah, bapak saya selalu tanamkan, sekolah kombo, mas sekolah ko, dek gagas si jimu sogi, tapi pungalah tala sogi. Akhirnya kata ini saya jadikan buku, sekarang silahkan beli online. Judul buku itu, Bapakmu boleh kaya, Tuhanmu, Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu maha kaya. Itulah buku saya yang saya bikin soal sejarah perjalanan hidup saya. Akhirnya apa? Bapak saya tidak ada hormati di kampung. Ibu saya alhamdulillah sekarang 86 tahun. Saya baru-baru bawa umroh, saya kasih kelas yang paling spesial, hotel yang paling besar saya kasih, kamar yang paling mewah. Saya bilang uang bisa dicari, tapi membahagiakan ibu belum tentu ada waktu yang akan datang. Apa karena ibu saya dulu kaya? Apa karena ibu saya dulu pejabat? Apa karena ibu saya dulu penyandang status sosialnya tinggi? Tidak. Tapi apa? Karena dia tanamkan agama ke anak. Nah, sekarang orang kaya di kampungku, namanya di Pinrang, banyak. Tapi rasa-rasanya hanya saya yang antar jemput ibu saya pakai helikopter. Saya takabur, tidak. Saya mau kasih pelajaran orang. Didik kau anakmu, nah hina kau orang sekarang, biar anakmu nanti yang angkat derajatmu. Itu kalau anak dikasih sekolah. Saya muliakan orang tua saya. Bapak saya bikinkan masjid. Saya tidak kaya tapi saya bisa mampu bikinkan masjid. Bapak saya kasih nama masjid Abdul Latif, ibu saya kasih nama masjid Siti Mang. Apa bapak ibu pasti mau menginginkan anak seperti itu, mau punya anak yang cerdas otaknya, bagus agamanya. Di sekolah seperti ini tanamkan. Daripada ibu kaya, status sosial, anggota DPR dipanggil iye puang, iye karaeng, iye terserah bapak. Anaknya kurang ajar. Rumahnya mewah, anaknya pakai rumahnya berzina. Ada begitu banyak. Saya dapat anak SMP hamil, curhat sama saya. Kok bisa? Di mana kau berzina? Oh sekarang, kalau dulu susah orang sewa hotel berzina, sekarang gampang. Anak-anak kita berzina. Apa dia bodoh? Tidak, agamanya yang longgar. Ini pentingnya sekolah. Apa bapak tidak terharu mendengar anak-anak kita tadi menyanyi Allah Karim? Dia berdoa, Pak, ikhlaskan saya pergi menghafal Quran. Dia tidak bilang ikhlaskan saya ke Amerika belajar. Allahumma arhamna bil Quran waja'al. Ayo sama-sama keras. Nuran warahmah. Allahumma min nas wa min wa
warzuqna tilawatahu ana fannaha ja'alhu lana hujjatan ya. Nah, itu kalau sekolah agama begitu lagunya. Kalau dia tidak sekolah agama apa lagunya? Cikampek, Tasikmalaya. Apa kau dapat? Satu, anak yang soleh dan soleha. Dengar tuan-tuan, nyonya-nyonya, bapak ibu yang saya muliakan, biar sekolah agamanya baik, tapi kalau pulang di rumah longgar, rusak lagi itu pendidikannya. Apa yang banyak rusak anak kita sekarang? Handphone. Boleh enggak anak-anak kita diberikan handphone? Boleh, tapi nanti usianya cukup 16 tahun. Coba keberatan itu mereka. Bu, Pak, ini hasil riset, bukan opini, bukan pendapat pribadi. 16 tahun di Australia meneliti tentang dampak handphone. Akhirnya apa? Di Australia bikin peraturan tidak boleh anak di bawah 16 tahun bermedsos. Padahal mereka tidak kenal Pancasila, mereka tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa, mereka tidak kenal la ilaha illallah, tapi mereka percaya bahwa medsos merusak anak-anak kita. Jadi biar orang tua, biar gurunya ajarkan moral, biar gurunya ajarkan ayat-ayat, ajarkan hadis-hadis, hafalan-hafalan, tapi sampai di rumah bebas nonton, bebas pegang HP, orang tuanya tidak kontrol anaknya apa konten yang dia nonton, apa berita yang dia baca, apa tontonan yang dia dengar dan dia baca, maka rusak lagi anak kita. Percaya Bapak Ibu sekalian, anak inilah investasi Bapak, bukan rumah. Bapak mati mendadak, rumah anak mantu yang punya. Ibu mati mendadak, istri kedua yang punya. Inilah yang doakan kita. Maka jaga anak sebaik-baiknya. Cara menjaganya, satu, ajarkan dia akidah kata Quran. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau serikatkan Allah. Maka caranya, anak-anak gini kan senang dengar lagu, iya toh? Nah, maka diajari lagu. Ada lagu waktu saya kecil, topi saya bundar, kalau tidak bukan. Ya, kau tidak bakal dapat itu karena semua topi bundar. Ya kan? Maka ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Itu dia tahu. Oh, Allah di Indonesia, Tuhan di Indonesia banyak. Ada Tuhannya orang Kristen, ada Tuhannya orang Katolik, ada Tuhannya Hindu, ada Tuhannya Buddha. Silakan, dia punya Tuhan. Tapi Tuhan saya Allah, bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Sudah itu, cara lagi supaya anak kita baik, ajar. Agama mengajarkan, kasih anakmu nama-nama yang bagus. Nama yang bagus, nama artis, bukan. Nama yang bagus, nama pemain bola, bukan. Nama yang bagus, nama yang ada doa di dalamnya. Coba kalau anak tak namanya Abdullah, setiap orang panggil Abdullah, itu artinya orang doakan, wahai kau hamba Allah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang panggil mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang.
Itu doa. Jangki lagi bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau ini semua anak tidak ada namanya. Bagaimana kau panggil? Anu siapa? Anu. Ya. Yang berikutnya, jangan kasih makan barang haram. Sini fungsinya istri. Jago saya punya ilmu. Ya. Berikutnya, yang kedua, yang bisa menolong kita dalam kubur. Setara ini anak yang soleh dan soleha. Yang kedua adalah sedekah. Ibu-ibu, ini ibu-ibu yang banyak emasnya saya lihat. Halo ibu. Halo ibu. Saya bukan mau minta, saya cuma mau tanya, hendak bertanya ulun nih. Kalau ibu meninggal besok-besok, siapa yang pakai emasnya? Anak kada, bini kedua. Bujur ulun ibu, begitu ibu meninggal, suami menangis, dia tarik itu cincinmu. Ini cincin nikah kita dulu ibu. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabutnya lagi, kau punya kalung. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita, saya belikan kau dulu di Jakarta. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Terakhir gigi palsumu dia cabut. Sudah itu dia bungkus emas kita, cincin, kalung, gelang, dia bungkus, simpan di lemari. Menangis dia. Cepat sekali kau tinggalkan saya ibu. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku tanpa kau bu. 3 bulan kemudian ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Dia lupa yang saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia ambil emasnya, dia kasih bini keduanya. Ibu-ibu, daripada emasmu diambil bini kedua, mending jual, sekolahkan anakmu, bayar baik-baik sekolahnya. Iya. Jadi kalau di sekolah ini mahal bayarnya, jangan pikir membayar, tapi pikirnya ada apa? Sedekah. Kalau ibu pikir membayar, pasti tidak ikhlas. Kalau ibu pikir membayar, pasti naik pembayar. Naik lagi. Tapi pikir sedekah. Sedekah apa? Saya mau anakku sedekah supaya dia nanti jadi orang hebat. Sedekah namanya itu. Karena waktu terbatas. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ibu bapak guru maafkan saya. Kalau ibu bapak guru mengajar, ustazah mengajar di sekolah ini hanya cari fulus, pahalanya cuma fulus. Tapi kalau niat jadikan anaknya orang jadi anak yang soleh dan soleha, meskipun ibu sudah pensiun, meskipun bapak guru sudah mati, amalnya tetap mengalir. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita ustadz ustazah sama-sama profesi. Saya juga pengajar, cuma tingkatnya beda. Saya namanya universitas, saya dosen. Saya tetap mengajar. Kemarin saya mengajar, 1 hari saya mengajar, baru ke Jakarta malamnya, baru ke sini lagi, besok lagi ke Palangkaraya. Nah, sebagai pendidik, kalau saya cuma mau dapat gaji, cukup saya kirim di grup WhatsApp PDF materi pelajaran. Selesai, kewajiban saya tunas. Saya sudah halal dapat gaji. Tapi saya tidak mau begitu, saya mau dapat amal. Saya masuk kelas. Saya lihat ada cewek yang sempit-sempit bajunya, roknya pendek. Sini dulu nak, sini. Sini dulu nak, weh, cantik sekali kau begitu nak. Tapi kau siksa saya. Kamu yang berpakaian, saya yang hancur pahalaku.
Baik deh. Nah, minggu depan kalau begini lagi pakaianmu tidak boleh masuk kelas. Itu namanya mendidik. Ada yang berpakaian seronok tidak bagus, panggil. Bagus kok pakaian begitu, tapi lebih bagus lagi kalau agak sopan. Itu namanya mendidik. Adik-adik, minggu depan kita kuliah jam 10.00 harus dalam kelas. Lewat jam 10 tidak boleh masuk kelas. Minggu depan jam 10.15 ada yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, jam berapa perjanjian masuk dek? Jam 10.00 Ustaz. Kenapa baru datang? Terlambat bangun Ustaz. Berarti kau tidak sholat subuh? Iya Ustaz. Begini ya, silakan kau absen. Sudah absen kau tunggu di luar. Kenapa? Kan perjanjian jam 10. Kau terlambat, nanti selesai mengajar baru kita cerita lagi. Dia tidak tersinggung, enak perasaannya. Kenapa? Dia tidak dimaki-maki. Coba kalau dia baru datang terlambat, bodoh memang, keluar kau. Dia keluar, dia kasih kempes ban motor. Maka kalau Bapak Ibu guru ngajarnya dengan hati, ngajarnya lillahi ta'ala, gaji nomor 2, insya Allah tiap bulan dapat gaji, di pahala dapat pahala akhirat. Begitu juga yayasan. Yayasan jangan melihat ini sebagai pundi-pundi uang, tapi lihatlah sebagai pundi-pundi amal jariah. Kalau ada ketidakbaikan dilihat, jangan berpikir, weh nanti tidak ada murid yang datang. Tidak, berpikir kalau begini terus nanti tidak ada ladang amal yang saya bisa nikmati di kubur. Maka insya Allah berpahala. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kepada orang tua tercinta, selamat atas khataman Quran anak-anak. Kepada adik-adik sekalian, kalau agama bagus, akhlak bagus, don't worry, be happy. Saya dulu di kampung dek, tidak ada yang menghargai. Jalan kaki saya waktu SMA dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang sekolah saya. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke sekolah saya menjadi pembina upacara. Saya berikan motivasi kepada adik-adik sekalian. Apa modalnya? Saya tidak gagah. Kau lihat ini muka saya, hancur, jelek, hitam, pesek. Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mana buktinya dek? Kau lihat lagi saya nanti jalan situ, semua mau foto. Foto Ustaz, foto Ustaz. Apa karena saya gagah? Tidak, karena saya punya ilmu. Maka adik-adik sekalian, pegang janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Allah angkat derajat. Kepada ibu bapak guru, tingkatkan terus kualitas. Karena kualitas anak kita tergantung dari gurunya. Benar kata Ustadz tadi, agamamu adalah siapa gurumu. Kalau gurunya otaknya radikal, anak-anak kita bisa berpikir radikal. Kalau gurunya moderat, anak-anak kita insya Allah menjadi Islam yang moderat. Guru harus menempa diri, belajar, tidak mesti formal. Hanya orang malas sekarang yang tidak mau punya ilmu. Kenapa? Semua boleh ditanya di Google. Itu ada namanya Meta. Tulis saja semua, coba tulis itu di Meta, Dasat Latif, keluar mulai tanggal lahirnya sampai istrinya, anaknya, ada semua di situ. Mau bahasa apa saja ada Google Translate. Saya baru-baru pulang dari Amerika, New York ceramah. Saya mau tahu apa bahasa Inggrisnya, saya tidak takut sama istri. Saya tanyalah Google, hai Google, apa bahasa Inggris saya tidak takut sama istri? Langsung dia jawab, kamu bohong, kamu bohong, kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikian selamat atas wisudanya, selamat buat adik-adik santri, selamat buat yayasan, selamat Bapak Ibu guru, selamat untuk semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan ucapan terima kasih Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD yang telah tentunya memberikan tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga insya Allah Masya Allah menjadi bekal untuk para orang tua yang membersamai.